Kasih karunia dan damai sejahtera daripada Allah Bapa menyertai hati dan pikiran saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat pagi Amanginang dan saudara-saudara dimanapun kita berada. Pada hari ini, hari Senin tanggal 6 Desember 2021, kita kembali membaca firman Tuhan sebagaimana tertulis dalam kitab Hagai pasal yang kedua ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, sedikit waktu lagi maka aku akan menggoncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, apakah maksud dari perkataan dalam kitab Nabi Hagai ini bahwa sedikit waktu lagi maka aku akan menggoncangkan langit dan bumi, laut dan darat? Apakah ini bermaksud bahwa Allah kekurangan waktu? Ataukah Dia hanya memiliki sedikit waktu lagi sebelum Dia menggoncangkan langit dan bumi, laut dan darat? Tentu saudara-saudara, bukan Tuhan yang kekurangan waktu, karena Tuhan sendirilah yang telah menciptakan atau mengadakan waktu di mana kita hidup, di mana kita bisa mengetahui masih ada waktu, lamanya perjalanan waktu dan lain sebagainya. Jadi Tuhan Allah bukanlah kekurangan waktu, bukan terbatas waktunya, karena Dia adalah Allah yang hidup dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Dia adalah Allah yang kekal. Dia yang telah menciptakan waktu dan memberikan kita umat manusia, semua ciptaannya hidup dalam waktu dan ruang. Dia sendiri tidaklah terbatas oleh waktu itu, tetapi Dia ada di atas, melampaui waktu yang kita kenal. Manusialah saudara-saudara yang terbatas waktunya. Kitalah yang merasa kekurangan waktu, kita terburu-buru dan lain sebagainya dalam mengerti waktu. Dan Tuhan telah memberikan waktu ini di mana kita hidup, di mana kita bisa merasakan kasih karunia Tuhan. Hari demi hari, minggu, bulan, dan tahun. Periode-periode telah kita lampaui dan sampailah kita pada saat ini. Nah, karena itu saudara-saudara, jika dikatakan di sini sedikit waktu lagi, tentu ini adalah gambaran dari bagaimana kita mengerti bahwa kehendak Tuhan akan terjadi dalam waktu yang ditentukan itu. Bagi Tuhan 1000 tahun sama dengan 1 hari, dan Dia bisa melampaui semua waktu yang kita kenal. Maka Tuhan memberikan waktu kepada kita sebagai pemberian, sebagai anugerah yang begitu luar biasa. Amanginang dan saudara-saudara, setiap kali kita merenungkan, menghayati pemberian Tuhan yang sangat berharga ini, yaitu waktu, masa, tentu kita harus dengan sungguh-sungguh memikirkan bahwa waktu adalah sesuatu pemberian Tuhan yang begitu paradoks dalam kehidupan kita. Jika harta milik kita, harta benda kita adalah kepunyaan yang berada di luar diri kita, tetapi waktu telah dijadikan Tuhan sebagai harta milik kita yang berada di dalam diri kita. Oleh sebab itulah, jika kita mengingat, menghargai waktu, sebenarnya kita bukan menghargai seperti harta benda, kekayaan, atau harta milik yang pernah kita punya selama di dunia ini. Karena waktu mengiring kita sampai nanti pada akhirnya. Saudara-saudara, jika Tuhan mengatakan sedikit waktu lagi aku akan menggoncangkan langit dan bumi,
darat dan lautan, itu semua berarti kita hidup dalam waktu kasih karunia yang diberikan Tuhan, di mana kita harus dengan bersungguh-sungguh hidup dalam pertobatan, sebagaimana topik minggu Advent yang kedua ini, supaya kita hidup dalam pertobatan dan mempersiapkan jalan untuk Tuhan. Karena itu saudara-saudara, pada pagi hari ini kita merenungkan betapa berharganya waktu yang diberikan Tuhan. Kita akan terus mengingat perkataan Tuhan Yesus bahwa setiap orang diberikan kesempatan, kita diberikan waktu, kita diberikan masa, supaya kita memakai waktu masa itu sebagai sesuatu yang begitu berharga. Kita telah meninggalkan pengertian bahwa waktu hanyalah uang. Waktu berarti juga kesempatan. Lebih daripada itu semuanya, kita mengingat bahwa waktu adalah kasih karunia Tuhan, di mana kita bisa hidup dalam pekerjaan yang baik, dalam cinta kasih, dan dalam usaha yang terus-menerus untuk mau memperbaharui diri ke arah yang lebih baik. Akan datang waktunya di mana Tuhan menggoncangkan langit dan bumi. Artinya akan datang waktunya bahwa dunia ini dengan segala kemegahannya, dengan segala keindahannya, pada waktunya akan berakhir. Firman Tuhan mengatakan langit dan bumi ini sedang menuju kepada kebinasaannya. Tetapi orang yang percaya, hidup di dalam firman Tuhan, akan kekal hidup untuk selama-lamanya. Jadi marilah kita memakai waktu, memakai kesempatan. Waktu-waktu yang diberikan Tuhan ini menjadi begitu berharga, sebab kita tahu bahwa waktu ini adalah kasih karunia Tuhan, di mana Tuhan memberikan waktu ini, hari ini, bagi kita untuk mau terus memperbaharui diri, hidup dalam pertobatan yang terus-menerus. Yang berikutnya, saudara-saudara, pagi hari ini kita juga merenungkan bahwa firman Tuhan ini bukanlah ancaman. Jika Tuhan mengatakan, "Aku akan menggoncangkan langit dan bumi, daratan dan lautan," itu bukanlah ancaman, sebab Tuhan tidak pernah berkesan mengancam ciptaannya atau umatnya. Sejak awal Dia telah menyatakan kehendaknya, firman-Nya, melalui para nabi, melalui para rasul, melalui pemberita-pemberita, terlebih melalui kehadiran Tuhan Yesus Kristus ke dunia ini. Tentu Dia mengatakan, inilah kehendakku. Sejak awal Dia telah memberitahu isi hatinya bagi kita. Jadi bukan Tuhan mengancam kita, bukan Tuhan seperti dalam arogansinya memberitahukan kepada kita bahwa Dia akan datang sebagai Raja dan mengadili semua orang. Tetapi ini sebaliknya bagi kita adalah sebuah peringatan, supaya kita jangan lupa, supaya kita terus-menerus mengingat bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini pada waktunya akan berakhir. Kita dicipta oleh Dia, segala sesuatu dicipta oleh Dia, maka semuanya akan kembali kepada Dia. Maka jauhilah saudara-saudara hidup dalam arogansi, dalam sikap mengerdilkan atau mengancam orang lain. Manusia pada umumnya kalau dia merasa di atas angin, kalau dia mempunyai kekuatan, bisa saja orang tergoda untuk buat ancaman kepada orang lain, mengambil keuntungan dari keadaannya. Biarlah orang Kristen menghargai hidup semua orang. Biarlah kita semua menghargai apa yang telah ditentukan Tuhan, diberikan Tuhan. Karena semua yang dicipta Tuhan adalah begitu berharga. Jadi saudara-saudara, teman-teman kita, orang-orang yang lemah, orang yang miskin, orang yang tidak mempunyai kekuatan, semuanya itu begitu berharga di hadapan Tuhan. Kita semua memiliki status yang sama, yaitu bagaimana sebagai anak-anak Tuhan kita mengaku bahwa kita adalah orang-orang yang ditebus oleh Tuhan. Jadi selamat bekerja Amang Inang dan saudara-saudara. Marilah kita memakai waktu, memakai kesempatan, memakai timing yang diberikan Tuhan ini, supaya kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Mari kita juga menghargai sesama kita, menghargai kehadiran orang yang kelihatannya tidak menerima kita, bahkan mungkin membenci kita. Disitulah Tuhan meminta kita supaya kita juga membawa cinta kasih sebagai sukacita dalam
masa-masa Advent. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, kami mendengar firman Tuhan sebagaimana nubuatan dalam kitab Hagai ini, bahwa sedikit waktu lagi Tuhan akan menggoncangkan langit dan bumi, daratan dan lautan. Tuhan akan datang dalam kemahakuasaan-Mu untuk menjadi pengadil bagi setiap manusia yang ada di dunia ini. Ajarlah kami Tuhan untuk selalu menghargai, memakai, memanfaatkan waktu yang Tuhan berikan kepada kami. Janganlah waktu kami, kesempatan menjadi terbuang sia-sia, tetapi biarlah kami memakainya, memaknainya sebagai sesuatu yang berharga, sebagai wujud dari kasih karunia Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, berkatilah kami dalam semua pekerjaan dan aktivitas kami, terutama dalam rangkaian persiapan kami untuk mensyukuri kasih karunia Tuhan melalui perayaan-perayaan Natal dan persiapan-persiapan yang diadakan di tengah-tengah kehidupan kami. Kami berdoa oleh karena Tuhan Yesus Kristus. Amin.